dia kelabon ini ayah kami dengan jakama. Kelabon ini bugin. Ayah aku ni kiyo ngama kelabon ini mah. No tu yang pucol pangam ceno. No pucol lo na yo. Na Garuda ko ati ya kan. Mo biya mo. Kalau kama. Terima kasih. Saya aspirasi murni ini yang saya bawa ini bukan hal lain, bukan permintaan lain. Tapi hanya masyarakat yang kecil, penduduk yang duduk ini. Penduduk ini itu sudah gunung di bawah Kelabo. Kursingkai tidak bisa menyembuhkan pemerintah yang kabupaten ini. Maka kami datang ini aspirasi yang masyarakat murni yang ajukan ke orang tua, bupati. Maka kami duduk Kabupaten Puncak ada, kami tinggal di sana. Tapi anak kecil mama, dede nenek menangis baku ribut untuk soal makan. Maka bupati bilang, soal begini orang punya daerah, orang punya kabupaten, tinggal itu begini baku pukul. Anak saya ini harus saya lepaskan cucu, saya harus biara sendiri. Saya harus disekolahkan, saya sendiri bikin rumah. Baru dia bawa kabupaten ini bukan bawa di pesawat di atas, bawa di lapangan, di Amin Garut tidak, bawa pegang tongkat, bawa tuwe bakal jalan. Sinak, tinggal di Kurtingkai, turun, paduk, tidur, goa paduga. Tidur baru goa itu. Dia bawa tongkat itu, taruh di paduga, tanam. Sekarang masalah, perang, suku. Saya tidak mau. Sekarang kami tanam di sini. Sudah tanam kayu di situ paduga. Orang dusun jaga itu. Kecil ini saya. Jadi sekarang mereka jaga sampai tongkat itu sudah patah. Sudah patah, sudah busuk. Maka tongkat ini nggak tanam apa. Aspirasi bahwa murni ini hanya minta Garuda. Garuda. Itu saya. Terima kasih. Dalam arti dicari pemekaran baru. Ina-una. Dicari pemekaran baru. Minta nama Budi Dewalak Paduga. Budi Dewalak Paduga. Ya, oke. Abiamu, tahu. Oleh karena itu, kami mau kasih aspirasi warga. Coba langsung. Jadi sekarang kami sudah bicara. Hanya kami sampaikan orang tua bahwa anda secara murni aspirasi masyarakat sekarang dengan catatan yang bahwa sudah mereka sendiri sudah serahkan kepada bupati. Terima kasih. Kalah kan dat. Dawi norebo panerek hormat. Nerek. Wi barang we demon. Na kelara ela mara tuen. Kalian pan periamo ta wi na. Nama ola la nengam te yaga mo itu. Nama bapa bupati yang aram pemur, pugin pemur, kumani pemur, menen aram pemur, orat pemur. Saya nak kami bela ramu ya aro. Nah, tuai barang yang mereka ya cuma egen kekalin jalan den. Egen kekalin jalan yang mau. Saya nak kamar kamar murah perhatian den au. Egen kekalin pakala itu. Iya tanda. Don ko ko beru. Korek ti wamen be jumati korek ko ti. Korek. Wah. Tepuk tangan dulu ya. Luar biasa. Wah. Cepat ya. Luar biasa nih. Wah. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih. Nama bitibel nama kami tu bapak. Nama no kelam rap ko bo. Ini yang yang nama aku mau kalaman ini mau kamai. Nama Ameram nolala meram na. Kalau mana bagi anu bilang ya. Ila mo kain. Tangan dulu sudah. Oke, baik. Pertama-tama kami
atas nama pemerintah Kabupaten Puncak menyampaikan terima kasih atas kedatangan masyarakat distrik Baka Utara dengan tujuan mau menyampaikan aspirasi di rumah saya di sini. Di rumah di sini nih. Jadi saya bahagia hari ini. Ya. Bahagia karena apa? Bisa masyarakat bisa datang ke rumah. Jadi kalau datang ke rumah berarti secara keluarga. Kalau secara pemerintah pasti ya, tempat menyalurkan aspirasi itu pemerintah sudah menyiapkan, yaitu kantor bupati dan kantor DPR. Itu adalah salah satu pemerintah menyiapkan. Nah, tapi di Kabupaten Puncak ini kan tidak mengenal itu kantor bupati, kantor DPR. Di rumah semua sama saja. Nah, akhirnya pagi hari ini saya atas nama pemerintah, baik itu bupati, Pak DPR juga ada di sini, secara resmi kami bisa menerima aspirasi dengan semoga. Yang kedua, kami mau sampaikan bahwa inilah maksud kerinduan kehadiran negara dalam pengembangan suatu wilayah. Disinilah haus pembangunan. Disinilah tempatnya untuk mengembangkan diri. Dan saya sangat setuju apa yang disampaikan oleh mewakili aspirasi dari masyarakat, yaitu Kepala Suku Johan Tebelek dan mewakili sekretaris ya. Ini tertunda ini orang ini luar biasa. Tidak ada orang Mesir. Masyarakat sudah bersatu lalu. Oh jangan ada jam ya dong. Ah bocor KPT, Arab juga aja benar, mana punya sebelah. Bocor jangan dulu. Jangan tahan dulu. Jangan naik dulu. Tahan dulu. Oh tahan dulu. Aku juga kata kamu orang juga jangan nebel yang punya sebelah. Jalan ya. Jadi itu motor tahan dulu, Mas. Tahan motor dong. Ya, sebentar ya. Nah, jadi dengan demikian saya sebagai bupati di sini saya sangat senang untuk ada kerinduan mau maju dalam rangka pengembangan wilayah. Pengembangan kampung, pengembangan distrik ini adalah penting. Karena jangkauan pelayanan kita di daerah ini cukup jauh. Antar ke distrik, antar ke kampung saja pakai pesawat ke sana ini. Maka dengan adanya cara ini bisa menyelesaikan masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, menyangkut aspirasi pemekaran kampung maupun distrik maupun kabupaten maupun provinsi, inilah dimasuk rakyat mau merindukan kehadiran. Saya mau contoh saja. Kalau dulu kita semua dipusatkan di Nabire, pemekaran kabupaten ini, kami tidak seperti hari ini. Dulu pusatkan di Kabupaten Puncak Jaya, tidak seperti hari ini. Kita hanya urus di Mulia saja, di Ilu saja, atau di Mulia saja, tidak bisa bergerak. Tapi kita bersyukur karena negara berniat baik, akhirnya pembentukan Kabupaten Puncak melalui Kabupaten Puncak Jaya, akhirnya ada kemajuan yang luar biasa. Rumah sudah banyak, bandara-bandara sudah mulai, pesawat sudah luar biasa. Nah, ini adalah dampak dari pemekaran Kabupaten Puncak ini. Oleh karena itu saya secara pribadi, secara pemerintah menerima aspirasi ini secara dengan penuh dan tanggung jawab. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sudah pernah bentuk 17 distrik tahun berapa itu? 2016 ya? 2016 ya? 17 distrik, 126 kampung. Itu saya pernah waktu itu dikira ini ada kebutuhan saya, yaitu kebutuhan untuk Kabupaten Puncak Timur, yaitu di Sindak di sana. Saya hanya main-main, ternyata dalam 3 minggu,
bukan 1 bulan, saya pernah urus di distrik, 17 distrik dengan 126. Nah sekarang saya bangga, saya bahagia karena pada saat itu bersamaan khususnya dari pembentukan kampung, begitu ada kebijakan Pak Presiden Jokowi, dana kampung harus terima. Dan hari ini luar biasa, ini dahsyat. Sehingga sekarang sudah semua berjalan dengan baik. Oleh karena itu hari ini mulai permintaan, kerinduan, aspirasi saya sudah turun di mana-mana. Khususnya di Beoga saya turun, masih bicara masalah pemekaran lagi, masih bicara distrik lagi. Saya turun di Laga sini, masih bicara lagi kampung, masih bicara lagi distrik. Kalau saya turun di Sinak, akan tidak ada minta itu, karena mereka sudah tidur. Waktu itu saya pikir mau bikin pemekaran Puncak Timur, akhirnya saya bikin di sana. Setelah ini, Ilaga, Beoga saya lupa, tidak buat apa-apa. Nah, memang sekarang hari ini muncul ini. Tepuk tangan dulu nih hari ini. Oleh karena itu, kepentingan Puncak Timur saya sudah buat di sana, sudah lakukan. Mungkin sekarang saya harus buat. Karena apa? Satu cara untuk menyelesaikan persoalan di sini adalah pendekatan sosial budaya. Pendekatan sosial budaya itu apa? Satu, di setiap wilayah itu ada suami istri. Suami istri itu apa? Ada berpasangan, marga, begitu. Jadi marga itu penting sekali. Nah, contoh di sini, betul di Paluga, marga murid Debelek. dua marga itu. Memang benar, maka kita harus bentuk supaya mereka harus. Tepuk tangan. Begitupun juga distrik di atas ini, murid Wanimbo di atas. Ini belum punya juga, karena mereka suami istri sosial budayanya. Masalah apapun, sosial apapun, tanpa mereka dua ini kalau tidak dijadikan satu, pasti dia akan berontak. Dia hubungkan dengan suami istri macam murid Wanimbo. Dia gabung dengan Tenamu Makai, tidak bisa buat apa-apa. Maka harus Tenamu Makai punya sendiri, murid Wanimbo punya sendiri. Ini sosial budaya namanya, pendekatan, sehingga suami istri duduk atur keluarganya masing-masing. Setuju ya begitu? Setuju. Maka hari ini kita ada belum bentuk, murid Wanimbo punya distrik, kita belum bentuk. Begitupun juga sama juga dengan warga Makai di sana. Kalau Makai di belakang di sana. Ini suami istri belum bentuk, maka harus bentuk distrik, sehingga mereka duduk suami istri, duduk di situ supaya tenang. Persoalan masalah datang, kamu urus. Nah itu begitu. Contoh di Beoga juga sama ada suami istri, murid pula. Ini belum punya lagi suami istri. Nah ini belum bentuk lagi, model begitu lagi. Seperti di Pilokoma di bawah lagi sama, Paluga juga di sama dong. Di kepala air juga sama. Maka suami istri harus penting. Sehingga pendekatan sosial budaya harus jalan. Sehingga kami pemerintah, TNI Polri, bisa turun dengan pendekatan suami istri itu. Kalau suami istri itu dibentuk, maka tenang, semua tenang, istri atur, keluarga atur, keamanan atur, gereja diatur, semua tenang. Persoalan pun bisa jadi kecil. Oleh karena itu, bukan saja hari ini. Saya terima. Dan mudah-mudahan tahun ini kita akan mungkin penetapan APBD tahun 2021 ini kita akan mengisahkan yang tadi saya sebutkan. Maka saya mau sampaikan dalam proses ini akan agak panjang. Kenapa? Kami akan mulai besok, kita akan siapkan semua asmentari semua, terus sesuai dengan mekanisme, tim akan turun, batas-batas wilayah, kita bikin peta, semua selesai, kita serahkan kepada DPR, disahkan. Lalu kita proses. Hari ini pengesahan tidak bisa, harus kita proses ke provinsi, provinsi akan turun lagi ke sini, lihat lagi, setelah itu naik ke Jakarta, Jakarta lagi lihat ke sini lagi, setelah itu baru pembentukan distrik. Tetapi ini aspirasi murni, dengan adanya ini kami terima, dan kami akan sama-sama berjuang. Saya minta masyarakat yang merindukan pemekaran, seperti Paluga,
di rumah Mimbo. Semua harus berdoa. Doa juga kemarin saya dapat juga. Harus berdoa baik-baik supaya Tuhan hadirkan dalam doa. Sehingga aspirasi yang kita ini, aspirasi baik ini bisa dilakukan. Yang ketiga, keempat, saya mau sampaikan bahwa inilah bentuk nyata aspirasi. Ternyata orang Papua merindukan kehadiran aspirasi kampung, aspirasi distrik, aspirasi pemekaran kabupaten, provinsi masih merindukan. Mengapa? Di dalam itu sumber ada di sini. Saya kira itu menjadi penting dan ini bukti di lapangan yang kami lihat dan maka daerah ini percepatan apabila ada pemerintahan harus dekat-dekat, maka semua bisa jalan. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan dan yang terakhir saya mau sampaikan ini lain kali aspirasi seperti begini langsung ke DPR di bawah. Ada tempatnya. Lalu berteriak di sana sehingga bisa diterima ke DPR bawa aspirasi ini bawa ke saya di sana. Nanti ke depan. Tapi ini sudah bagus. Tepuk tangan untuk Bapak-bapak di luar biasa. Jadi ada aspirasi apa, langsung itu lembaga DPR di bawah. Baikkah, tidak baikkah, baku marah punya kah, baku potong punya, semua harus bicara di DPR. Nanti DPR akan menyampaikan, disalurkan, setelah itu ketemu dengan Bupati bisa sampaikan. Nanti kalau pada satu, Bupati mari, kita harus sama-sama dengar dari depan. Nah itu kami dari sini, kita di sini. Dan ke depan saya mau sampaikan, ketika Bupati ada di sini, boleh Bupati dengan Wakil Bupati datang. Ketika Pak Wakil ada di sini, maka Wakil harus terima. Itu sama saja Bupati. Kalau tidak, ini tinggal Bupati saja dulu. Ya, ini tidak boleh. Pemerintahan itu sama. Ketika Pak Bupati dan Wakil Bupati tidak ada sekda ada. Bisa hadir disampaikan aspirasi. Apabila itu suatu mendesak. Ya, nanti sekarang ada telepon dong. Halo Pak Bupati, saya sudah sampaikan, tetapi ini belum berteriak-teriak terus. Boleh video call nanti ke depan. Video call lalu kita dialog. Pemerintah siapkan. Jadi kalau kita ada di luar, ada di sini langsung video call. Lalu kita dialog dengan video call. Nah ini hal-hal kita ke depan. Oleh karena itu, pertama-tama saya banyak terima kasih kehadiran Bapak Ibu di sini dan mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan godok ini. Dan saya mau sampaikan bahwa saya turun di sini tidak pernah minta kampung. Adapun ada, tapi saya pikir sudah cukup. Untuk kepentingan Puncak Timur saya pikir sudah cukup. Hanya distrik Lano. Distrik Lano. Nah, kita akan turun, saya akan utus, mereka turun lihat batas bagaimana ini layak atau tidak, nanti kita akan turun. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan, terima kasih banyak. Aspirasi saya terima, mudah-mudahan pulang dengan tenang. Benar, kami dari kabupaten di sana, waktu itu Bapak Lukas Inombe, dia sudah bentuk kabupaten, setelah itu kita bikin aduk di sana, Pak Lukas sekarang yang jadi gubernur ini bilang, kamu pulang. Saya sudah kasih kabupaten, kamu pulang. Dan saya tidak lewat pesawat datang, betul. Kami lewat jalan kaki dari Lingga di sana namanya, namanya Bugia, baru. Buliawa. Kulirik. Kita jalan kaki menang, betul. Sampai di sini ada yang bilang ini betul kan tidak. Padahal ini sudah jalan juga, tapi ini betul atau tidak ini orang-orang ini tipu ini begini. Orang semua bicara ini. Orang turun di tidur di mana di Paluga. Orang-orang ini gila ini. Ini betul kan tidak ini? Padahal sudah lantik ini. Di ini. Mana nih? Wamena Walantik. Wamena. Datang di Ilaga pun juga. Ini orang-orang gila-gila ini tipu kan tidak ini? Wah, baru buang ludah ini. Di tempat ini nih. Ini tempat. Ini kabupaten bawah nih. Jadi benar, itu bicara itu benar. Kita akan kasih barang ini. Ya. Sudah. Oke. Itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih banyak. Wah, ini wibau. Ini wibau. Ya, dari wibau. Ya. Yang terakhir saya mau minta. Terlepas dari itu, aspirasi saya sudah terima. Saya minta pesan. Kemajuan suatu daerah jalan ini. Jadi tolong jaga pintu di sana. Jalan dari sini
jembatan di bawah di Sinak sudah bikin. Kali Sinak sudah bikin. Tolong yang sedikit saya minta. Tolong sekali lagi saya minta. TPN OPM, kelompok bersenjata, tolong saya minta hari ini secara resmi, tolong minta jalan ini, tolong lepas. Kalau kita mau maju, kasihan orang tua ini pikul barang naik turun, naik dari Sinak, pikul naik turun, bisa tidur di atas ini. Tolong jaga ini, tidak boleh ganggu. Tolong jaga alat berat, tolong jaga apa namanya, orang mau jalan itu. Tolong jangan ganggu dia. Kita bilang ada namanya apa? Kita bilang masuk di gereja. Tuhan menciptakan ada dunia baru, Yerusalem baru. Nanti kita akan meninggal, kita ketemu dengan Tuhan Yesus di sana. Itu orang selama ini bicara. Khotbah di mimbar-mimbar. Ada Tuhan menyiapkan tempat-tempat. Itu dunia yang dijanjikan oleh Tuhan. Dunia yang nyata adalah jalan ini. Jalan ini menjadi kunci utama untuk maju di daerah itu. Jalan ini kunci utama. Oleh karena itu jalan ini tolong jangan halangi mereka. Ya. Dunia, surga dunia itu jalan ini. Jalan ini surga dunia itu jalan ini. Lewat jalan ini harga semua turun. Orang semua akan jadi luar biasa. Tidak tahu mobil bisa bawa mobil ke Wamena, Jayapura langsung datang ke sini. Ini luar biasa. Siapa tidak mau pegang mobil? Coba angkat tangan. Semua mau pegang mobil, kan? Ya, tepuk tangan dulu. Ya. Nah, oleh karena itu, tolong jalan ini. Kalau jalan ini dibuka, maka harga sendiri akan dia turun. Ya. Harga minyak goreng, bimoli, segala macam akan turun. Maka bisa jamin, bisa hidup keluarga. Oleh karena itu, tolong jalan ini. Dari Sinak, Paluga, Tewaga yang sedang jalan tolong jangan ganggu. Kalau jalan jangan ganggu ya sudah selesai. Saya mau bilang apa? Saya kira itu yang saya pesan dan saya harap semua kepala-kepala suku, kepala-kepala kampung, kepala-kepala distrik punya tanggung jawab untuk hal itu. Koordinasi. Ya. Uang itu negara punya, terbatas. Uang tidak bisa bagi-bagi sembarang-sembarang. Ya. Siapa yang pernah bagi-bagi uang? Adakah tidak? Hah? Tidak bisa bagi uang. Uang ini dia tidak bisa bicara. Tapi uang tidak bisa sembarang dikasih-kasih. Kalau bakal batu bisa bagi-bagi. Nah oleh karena itu saya harap ke depan mohon sekali untuk jaga jalan ini. Harapan kita dari sini sampai di apa namanya Paluga dalam waktu dekat dibuka. Saya minta sekali lagi, saya minta pimpinan kelompok bersenjata, letakkan Telengget, militer murid. Siapa nih? Bapak siapa ini? Dinus siapa? Waker. Penut. Mama baru. Penny. Tolong. Saya minta di depan TNI Polri, tolong jangan jalan ini jangan ganggu. Ya. Serahkan. Jalan dia tidak akan bawa pergi. Jalan untuk kita. Ya oleh karena itu tolong kita jaga sama-sama supaya untuk masyarakat ini bisa langsung pulang pergi. Supaya daerah ini jalan. Daerah Ilaga kita jaga sama-sama. Ilaga ini daerah damai. Ilaga ini daerah Yerusalem. Ya, kalau kita bicara Yerusalem, maka kita sama-sama jaga. Mari datang di sini tapi tidur baik-baik. Jangan ganggu yang satu. Jangan ganggu istri orang. Jangan ganggu orang punya babi. Jangan ganggu TNI Polri. Jangan ganggu gembala. Jangan ganggu siapa-siapa. Tidak boleh. Kalau datang ini ke punya kampung juga. Datang tidur tenang. Senjata taruh di situ tidur. Kalau minta lapar, minum. Telepon Pak Kapolsek. Bapak, saya lapar. Minta rokok. Pak Koramil, Pak Kapolres. Pak, saya minta rokok. Saya mau minta rokok. Telepon. Dandim, telepon. Supaya semua bisa jalan baik. Supaya masyarakat saya jadi bingung. Tidak boleh begitu. Silakan komunikasi, silakan jalan. Tapi dengan sopan. Yang bisa, yang ukur. Daripada jangan sampai kita jadi pusing. Masyarakat saya bingung. Mau kemana lagi? Oh, gua ngambil air. Nah, iya penturam naong. Ya. Gua ngambil air. Nah, iya yam naong. Nuwe tangan tao. Nah, penturam naong. Nuwe atuan ladong. Wah, itu bagaimana? Kita bisa umur pendek. Bisa mati di mana-mana. Kita tidak mau mati. Tidak boleh mati. Ya.
harus kita sama-sama jalan. Oke, kita punya aspirasi, komunikasi jadi penting. Komunikasi penting untuk puncak. Ya, kita harus buat kasih tahu kepada orang lain. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Tidak nak melongo, saya mau laksanakan kegiatan lagi. Sukses, tepuk tangan untuk dia.